Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Kembali kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita yakin dan percaya kita boleh ada sebagaimana kita ada itu semua oleh karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saya undang semua jemaat, kita mau tundukkan kepala kita mau ambil sikap berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kita mau mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk dekat padamu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu. Haleluya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita fokuskan hati kita untuk menyembah Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Ada
benar Tuhan, menjadi kerinduan kami untuk kami tetap tinggal dalam hadirat-Mu, tetap tinggal dalam naungan kasih-Mu Tuhan Yesus. Biarlah terus kami memiliki kerinduan seperti ini Tuhan Yesus. Kami rindu mencari wajah-Mu, kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terus mengejar hadirat-Mu Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah roh-Mu yang tetap tinggal dalam setiap kami Tuhan Yesus. Apapun kondisi yang saat ini sedang kami hadapi, kami percaya Tuhan, kami dapat laluinya bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah tidak akan pernah meninggalkan kami berjalan seorang diri Tuhan. Apapun kondisi kehidupan kami percaya Engkau ada di sana Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau datang dengan penuh sukacita Tuhan. Kami mau datang dengan penuh ucapan syukur Tuhan Yesus. Karena sungguh Engkau Allah yang begitu baik buat kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini itu semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta atas setiap puji-pujian kami. Dan kami percaya Engkau hadir tengah-tengah setiap kami, baik di tempat ini maupun di rumah jemaatmu masing-masing Tuhan. Kami percaya Engkau hadir. Engkau ada bersama-sama dengan kami dan Engkau disenangkan lewat setiap penyembahan kami, lewat setiap ibadah kami Tuhan. Kami mau habiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, bahkan seluruh pelayan Tuhan yang melayani hari ini, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dimanapun kami berada, kami percaya ada kuasa Tuhan yang menyertai setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sekali lagi saya mau mengucapkan shalom bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Shalom. Kita bersyukur kita boleh berkumpul lagi beribadah di tempat ini, di rumah masing-masing juga. Kita percaya itu semua karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Biarlah kita mau menaikkan satu pujian yang berkata bahwa hari-hari kita yang kita lalui itu selalu bersama-sama dengan Tuhan. Duka itu kita melalui bersama-sama bersama Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, kembali kita mengangkat satu pujian yang berkata denganmu Tuhan. Haleluya. Tak pernah
lewat pujian ini kita tidak mau ragu dengan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepanjang minggu berjalan. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan pengumuman yang ada. Selanjutnya kita mau siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau kembali fokuskan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Walaupun situasi kondisi ya Tuhan sedang tidak menentu Bapa, tapi biarlah kami mau tetap memegang teguh Tuhan janji-Mu dalam kehidupan kami. Engkau ya Tuhan yang menuntun langkah kami. Haleluya Yesus.
Haleluya Bapa. Terkadang kami nggak ngerti Tuhan apa rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kami mau yakin dan percaya Tuhan. Kami mau tetapkan hati kami Tuhan untuk percaya bahwa rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Karena janji-Mu yang menyertai setiap kami Tuhan. Engkau menuntun kami Tuhan, Engkau ada untuk kami Tuhan Yesus. Kami enggak jalan sendiri Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami Bapa. Mengucap syukur Tuhan Yesus saat hari ini Tuhan Yesus. Kau masih berikan kami kesempatan Tuhan Yesus untuk beribadah kepada Engkau. Terlebih lagi Tuhan saat ini Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah hamba-Mu Tuhan Yesus yang telah Engkau persiapkan, yang telah Engkau percayakan untuk memberitakan firman-Mu pada setiap kami Tuhan Yesus. Dan Engkau juga memberkati setiap kami Tuhan. Kami mau menyiapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan Yesus untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu, untuk diisi oleh benih firman-Mu Tuhan Yesus, biar boleh bertumbuh, berakar Tuhan Yesus dan berbuah Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berbicaralah Engkau Tuhan karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Hebron yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk beribadah, sekalipun di tengah-tengah tekanan yang luar biasa akibat pandemi COVID-19. Tetapi sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya sungguh kepada Tuhan, kita tahu bersama bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kontrol dan di luar izin, di luar perkenanan Tuhan. Semua ini terjadi di dalam kedaulatan kuasa Tuhan. Itu sebabnya tidak ada yang dapat kita katakan di tengah-tengah situasi ini selain bersyukur kepada Tuhan, karena di balik semua peristiwa ini ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, dan khususnya bagi kita sebagai orang percaya, tidak ada rencana Tuhan yang tidak bermuara untuk kebaikan kita. Semua untuk kebaikan kita. Saat ini kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya ingin kita melihat sebuah peristiwa yang pernah terjadi, yang ada di dalam Alkitab, dan untuk itu segera saja kita akan sama-sama melihat peristiwa tersebut, menyimak dengan seksama pembacaan firman Tuhan tentang peristiwa tersebut, dan dari sinilah kita akan melihat beberapa hal yang penting, kebenaran-kebenaran firman Allah yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita untuk membacanya di dalam kitab Keluaran. Tepatnya dalam Keluaran pasal 14, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14. Begini firman Tuhan, adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir,
janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan pembacaan ini dan mengetahui kisah tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, maka dalam ayat-ayat yang kita baru baca tadi menunjukkan sebuah keadaan, sebuah situasi di mana situasi ini merupakan masalah yang besar. Kenapa? Karena mereka diperhadapkan pada kondisi, pada keadaan yang sulit. Keadaan yang sulit itu saya simpulkan sebagai jalan buntu. Mereka menghadapi jalan buntu. Mereka mau bergerak maju tidak bisa. Di depan ada lautan. Mereka mau mundur juga tidak bisa. Di belakang ada Firaun dan pasukannya yang sementara mengejar mereka. Jadi mereka terjepit. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi mereka diperhadapkan pada jalan buntu. Dan secara manusia, dalam hitung-hitungan manusia, bahwa mereka sudah terjebak dan siap untuk mati, siap untuk selesai perjalanan mereka. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melihat ke belakang, ketika dalam persiapan mereka untuk berjalan, untuk menuju ke tanah Kanaan dari tanah Mesir, maka Tuhan sendiri berkata kepada Musa, Tuhan sendiri waktu mempersiapkan Musa untuk menjadi pemimpin, membawa bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, Tuhan sendiri berkata kepada Musa bahwa aku akan menuntun. Tuhan akan menyertai bangsa ini dari awal perjalanan mereka sampai tiba di tanah perjanjian. Tuhan akan menuntun. Kata menuntun di sini artinya Tuhan akan mengarahkan mereka. Ya, Tuhan akan membimbing mereka. Dalam hal ini membimbing ke jalan yang benar sampai di tujuan. Dan istilah menuntun atau membimbing atau mengarahkan ini memiliki pengertian yang luas. Tidak sekedar mengarahkan dalam artian menunjukkan jalan, membimbing mereka di perjalanan, tetapi juga bermakna sebagai bentuk pemeliharaan. Tuhan akan memelihara mereka. Tuhan akan menjaga mereka. Tuhan akan mengawasi mereka. Di sini berarti Tuhan akan memberikan jaminan dalam perjalanan, di mana jaminan tersebut adalah jaminan dalam segala keadaan. Menjamin
makan mereka, minum mereka, menjamin pakaian mereka, menjamin keamanan mereka, menjamin kesehatan mereka, menjamin dalam pengertian total. Saudara, kita melihat dalam pembacaan tadi, mereka berhadapan dengan situasi yang sulit. Nah, disinilah janji Tuhan itu ditantang oleh situasi. Disinilah perkataan Tuhan tentang menuntun, menjamin, memelihara, ditantang dengan keadaan. Nah, saudara, saya sudah katakan tadi bahwa bangsa Israel sedang berada di jalan buntu. Nah, ini merupakan sebuah keadaan yang menuntut mereka untuk segera mengambil tindakan. Kalau tidak, mereka akan mati konyol di sana. Tetapi saudara, bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Mereka istimewa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berjanji untuk memelihara mereka di dalam perjalanan. Dan kini saatnya janji Tuhan itu akan dibuktikan, akan dinyatakan. Ya. Allah yang memanggil dan memilih Israel bukanlah Allah yang ingkar janji. Dan saya ingin katakan bahwa Allah yang memilih dan memanggil Israel adalah Allah yang setia. Allah yang bertanggung jawab. Sebagaimana Allah berjanji kepada Israel untuk menuntun mereka, berjanji untuk memberikan jaminan, berjanji untuk bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Demikian juga Allah yang sama. Allah yang kita sembah, yang disembah oleh orang Israel. Allah itu juga berjanji kepada kita bahwa Dia yang memanggil kita, Dia yang juga memelihara, Dia yang juga menjamin kehidupan kita. Atau Tuhanlah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Saudara, kalau kita perhatikan kata firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5, di dalam ayat 23 dan ayat 24, berkata begini. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan ayat 24. Semoga Allah, damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Dia yang memanggil kita adalah Allah yang setia. Dia menjamin kehidupan kita. Nah, kembali kepada situasi Israel ketika dalam keadaan terjepit. Di belakang ada Firaun, di depan ada laut Teberau. Apa tindakan Allah dalam situasi seperti ini? Maka kita sudah lihat. Apabila kita membaca ayat-ayat selanjutnya, tindakan Allah adalah Dia menarik pasukan malaikat untuk berada di antara orang Israel dan orang Mesir. Selain itu, Allah menempatkan tiang awan di antara orang Israel dan orang Mesir. Perhatikan saudara. Allah membawa malaikat berpasukan ada di antara. Untuk apa? Allah membawa tiang awan untuk apa? Tentu saja untuk memberikan perlindungan, memberikan jaminan pemeliharaan, memberikan jaminan keamanan. Kenapa harus ada tiang awan?
tiang awan pada waktu itu berfungsi untuk membuat keadaan menjadi gelap gulita. Sehingga orang Mesir tidak mampu untuk mendekat. Kita tahu saja kalau keadaan gelap gulita, tentu saja kita tidak bisa beraktivitas dengan baik. Tengah malam, mati lampu, keadaan gelap gulita. Kalau kita hendak keluar dari kamar, dapat dipastikan kita akan membentur sesuatu, ya, terantuk pada sesuatu karena meraba-raba. Nah, pada waktu itu keadaan menjadi gelap gulita dengan intensitas cahaya 0%. Tentu saja membuat tidak ada pergerakan dari orang Mesir untuk mengejar orang Israel. Karena tentu saja ini akan justru berbahaya bagi mereka. Mereka akan saling bersentuhan, saling melukai satu dengan yang lain. Sehingga mereka diam saja menunggu keadaan menjadi terang. Dan itu merupakan bentuk pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Nah saudara, kita melihat kemudian apa yang terjadi. Mujizat demi mujizat dinyatakan oleh Allah. Pemberian tiang awan, pengawalan malaikat, dan kemudian Allah memerintahkan Musa untuk memukul laut Teberau. Dan laut Teberau terbelah. Dalam keadaan seperti itu, terciptalah oleh Tuhan jalan, ya, untuk bangsa Israel bergerak, berjalan, ya, melintasi lautan untuk menuju ke tanah perjanjian. Ya. Mujizat demi mujizat Tuhan lakukan. Sementara mereka bergerak berjalan, Tuhan berkarya dahsyat kepada pasukan Firaun. Bangsa Israel tiba dengan selamat di seberang. Sementara orang-orang Mesir yang mengejar mereka ditutup oleh air. Mereka tenggelam. Pasukan Firaun seluruhnya yang mengejar bangsa Israel mati di Laut Teberau. Tapi orang Israel selamat. Nah saudara, kita gereja Tuhan harus memahami ini. Bahwa kita dipilih, diselamatkan oleh Tuhan dan Tuhan menjamin kehidupan kita. Dalam situasi pandemi, dalam keadaan yang begitu memprihatinkan hari-hari ini, kita harus ingat bahwa kita gereja Tuhan, spesial, istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan pasti punya cara untuk menolong kita. Persoalan kematian itu urusan Tuhan. Tanpa COVID pun kita juga akan mati. Ya. Tanpa COVID pun secara alamiah atau juga melalui cara-cara penyakit dan lain sebagainya, kita pun pasti akan mati. Ya. Tetapi yang terutama di sini kita akan melihat bahwa pemeliharaan Tuhan terhadap gereja ini adalah sebuah pemeliharaan terhadap janji Tuhan yang paling utama adalah membawa kita kepada kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Ya. Keselamatan kita tidak akan dapat direbut oleh siapapun juga dalam perjalanan ini. Kalau memang Tuhan menghendaki kita untuk segera menghadap Dia, ya, dalam perjalanan iman kita,
di tengah-tengah dunia ini, ya memang dunia ini tidak untuk selama-lamanya kita tinggal di dalamnya. Ya. Tidak untuk selama-lamanya kita hidup di dunia ini. Tetapi yang paling utama di sini, Tuhan menjamin kehidupan kita. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, saudara, kita melihat ada dua hal yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yang pertama, mereka bergerak terus, berjalan terus. Ya. Dengan berpedoman kepada petunjuk Tuhan, mereka terus melangkah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka memelihara ibadah kepada Tuhan. Dua ini yang harus dilakukan. Dan memang ada saja kesalahan, ada saja hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan dilakukan oleh bangsa ini. Ya. Keluar dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan mereka mendapat hukuman apabila mereka bersalah. Tetapi saudara, yang paling penting di sini adalah bagaimana dalam situasi, dalam keadaan bergumul terhadap begitu banyak masalah, kita tetap memiliki kekuatan iman. Kita tetap memelihara ibadah kita. Ya. Lakukanlah bagian kita, yaitu tetap bergerak, berjalan dalam rencana Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan, mematuhi apa yang diatur oleh Tuhan dalam firman-Nya. Kemudian memelihara ibadah kita, hubungan kita dengan Tuhan. Itu urusan kita. Persoalan pandemi ini, ya tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini lalu di luar kontrol dan di luar kendali Tuhan. Artinya pandemi ini ada atas izin Tuhan, ya. Karena Tuhan melihat ada begitu banyak hal pelanggaran, dosa, kebejatan, ya, kejahatan yang dilakukan oleh manusia sehingga Tuhan harus memperingatkan dengan cara seperti ini. Itu urusan Tuhan. Kita memang dianjurkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Tetapi saudara, sampai kapan keadaan ini akan terjadi? Sampai kapan? Ya. Itu urusan Tuhan. Tapi yang penting di sini, di satu sisi kita mematuhi protokol kesehatan, menjaga kondisi fisik kita sedemikian rupa. Tetapi dalam konteks iman, mari kita terus memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Lakukan bagian kita. Nanti Tuhan lakukan apa yang menjadi bagiannya. Sambil kita tetap bergantung penuh kepada Tuhan. Kita bergerak, kita berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Sehingga kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Bangsa Israel berhasil menyeberang bukan karena kuat hebat mereka. Mereka terus berseru kepada Tuhan. Tetapi persoalan tantangan, persoalan Firaun, persoalan laut, itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah mengurus hubungan kita dengan Tuhan. Urusan Musa, urusan bangsa Israel adalah tetap berseru kepada Tuhan. Dan urusan Tuhan adalah mengatasi Firaun dan pasukan Mesir yang dipimpinnya. Dan mengatasi persoalan Laut Teberau. Itu urusan Tuhan. Soal kapan berakhir, apakah masih bergerak atau berjalan terus ini pandemi, itu urusan Tuhan. Tapi urusan kita, mari kita patuhi kebenaran firman Allah. Mari kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Mari kita tetap ada di dalam jalur kebenaran firman Allah. Sambil tentunya tetap menjaga atau mengikuti prokes. Tetapi juga yang paling utama, kita tetap bergantung penuh kepada Tuhan. Tetap beribadah, setia berdoa, setia melayani. Tentu saja dalam konteks
keadaan sekarang ini disesuaikan dengan kondisi yang ada dalam kita menjalankan kegiatan-kegiatan pelayanan kita. Tetapi itu tidak akan mengurangi nilai spiritualitas kita. Yang terpenting adalah motivasi. Yang terpenting adalah hati kita tetap terhubung dengan Tuhan dalam sebuah keintiman yang luar biasa, dan yakinlah bahwa Tuhan akan berperang ganti kita dan kita akan melihat kemenangan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu. Tanamkan dan meteraikan di dalam setiap hati kami, sehingga kami pun boleh menikmati mujizat Tuhan menjadi bahagian kami manakala kita melakukan firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kekasihku, mari kita melangkah dengan membawa berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan kekuatan Allah Roh Kudus mulai pagi hari ini bahkan sampai seberapa lama Tuhan izinkan kami ada di atas muka bumi. Terima kasih Bapa, dan biar kami pun mau diberkati karena kami mau jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.